Sejak dikalahkan Malaysia di kualifikasi Piala Asia U17 sampai sekarang, saudara-saudara, permainan timnas Indonesia U17 yang akan pergi ke Piala Dunia U17 ini belum banyak berubah, saudara-saudara. Aduh, saya prihatin, saudara-saudara, prihatin. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Kita bicarakan tentang sepak bola negeri-negeri serumpun. Sepak bola di Asia Tenggara, di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Brunei, Filipina, Uganda, Zimbabwe. Apa aja kita bicarakan, saudara-saudara. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Baik yang berguna maupun yang tidak berguna. Baik yang menghibur maupun yang bikin sedih. Baik yang terkini maupun yang membosankan. Bebas, saudara-saudara. Bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini, saudara-saudara, hari ini kita akan bicara tentang persiapan timnas Indonesia U17 yang akan berangkat ke Piala Dunia U17. Nah, hari Rabu malam, saudara-saudara, di Denpasar, Bali, timnas U17 itu beruji coba menghadapi Barcelona Juvenil A atau Juvenil B ya. Ya pokoknya tim U17-nya Barcelona lah. Tim La Masia. Nah, hasilnya saudara-saudara bukan hanya kalah 0-3 saudara-saudara, tetapi juga permainannya menurut saya masih sama dengan saat terakhir kali timnas Indonesia ini dikalahkan Malaysia pada kualifikasi Piala Asia U17 tahun lalu, saudara-saudara, akhir tahun lalu. Belum banyak berubah walaupun ya kita paham lah, ini hanya sekedar pertandingan persahabatan, pemanasan, dan saya rasa pemainnya belum 100% karena baru masih dalam proses seleksi dan baru pengumpulan pemain. Tetapi bisa dilihat bahwa ya pesimis saya, saudara-saudara. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis di edisi kali ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, setelah lama tidak kita lihat tim nasional Indonesia U17 asuhan Bima Sakti, tim yang sempat dilabeli sebagai local pride itu kembali unjuk gigi, kembali unjuk kebolehan, kembali bermain dalam sebuah pertandingan pemanasan, pertandingan persahabatan melawan Barcelona Junior, Juvenil A. Juvenil A atau Juvenil B ya, pokoknya tim U17-nya Barcelona yang memang sengaja diundang ke Indonesia untuk menjalani pertandingan persahabatan dengan timnas Indonesia U17 yang menggunakan tabel, menggunakan tajuk, menggunakan label Garuda United U17. Nah, kenapa saudara-saudara? Karena ini adalah tim nasional melawan klub, bukan pertandingan antar negara. Jadi tidak elok juga kalau tim nasional ditandingkan dengan klub. Jadi menggunakan tabel Garuda United. Di luar negeri itu juga seperti itu. Mereka biasa melakukannya. Misalnya Thailand 11 atau apalagi Vietnam 11. Nah, kayak begitulah. Itu biasa, normal. Dan itu yang dilakukan oleh tim nasional Indonesia U17 asuhan Bima Sakti yang saat ini sebenarnya sedang menjalani persiapan. Seleksi masih dilakukan di beberapa kota dan dari 2000 pemain itu 42 nama sudah didapatkan. Mayoritas dari pemain-pemain liga, pemain-pemain klub yang tampil di IPA, Elite Pro Academy Liga 1. Nah, 42 pemain ini belum bergabung dengan timnas yang tanding Garuda United yang tanding melawan Barcelona ini, saudara-saudara. Karena tim yang tanding melawan Barcelona ini adalah timnas jebolan Piala AFF U16 yang juara.
jebolan kualifikasi Piala Asia U17. Jadi ini adalah timnya Bima Sakti dan Bima Sakti yang waktu itu tahun lalu tampil yang juara Piala AFF yang mengalahkan Vietnam dan tampil di kualifikasi Piala Asia U17 yang dikalahkan Malaysia. Jadi ini tim yang saat itu bertanding yang sudah lama tidak berkumpul dan sekarang dikumpulkan lagi, berlatih kurang lebih sebulan dan baru menjalani satu pertandingan lagi dan masih ada beberapa pertandingan lain. Di Barcelona Juvenil A ini saudara-saudara. Bima Sakti menampilkan starting line up yang mayoritas beberapa pemain timnas yang tempo hari itu, yang timnas U17 yang kalah dari Malaysia U17 di kualifikasi Piala Asia U17 itu tetap saja dimainkan, masih tetap dimainkan karena memang mereka menjadi tulang punggung. Mereka seperti kaptennya Iqbal Guingje, ya, si Iqbal. Kemudian ada Kaviatur Rizky, ada Rizar juga masih ada di situ. Kemudian Arkan Kakak juga dimainkan. Tapi tidak semuanya, saudara. Ada beberapa pemain baru seperti Rizky Afrizal, Ibrah Ohorela, Komang Ananta, kemudian Habil Akbar, Reno Salampesi juga dipanggil, kemudian Aaron Suitela itu juga ikut dimainkan. Jadi ada kombinasi antara beberapa pemain lama dengan beberapa pemain baru. Dan hasilnya, saudara-saudara, hasilnya ya kita nggak usah bicara skor karena skornya sudah jelas, kita kalah 0-3. Kalah segala-galanya, kita nggak bisa mengimbangi permainan Barcelona Juvenil A. Kita kalah di semua sektor permainan. Barcelona jauh lebih matang lah, otomatis tentu saja. Itu sudah pasti, saudara-saudara. Mereka mendikte, mengurung pertahanan Indonesia. Mereka gampang sekali umpan kanan, umpan kiri, kemudian bikin tiki taka, kemudian melepaskan tendangan ke gawang, mencetak gol. Bahkan langsung 3 gol. 2 gol di babak pertama itu sudah terjadi. 1 gol lagi di babak kedua. Jadi ya itu pengalaman berharga, pelajaran berharga yang dihasilkan oleh tim nasional Indonesia U17 yang baru pertandingan pertama yang dijalani dan masih banyak pertandingan lain. Jadi nggak usah terlalu cemas dan nggak usah terlalu banyak dikritik. Nggak usah. Saudara-saudara, kita tidak bisa mengkritik dulu, kita tidak bisa menyinyiri, kita tidak bisa mencacat. Tidak usah dulu karena ini baru satu pertandingan dan ini masih terus berproses, Yang bisa kita lakukan hanyalah memberikan masukan, memberikan beberapa masukan penting yang seharusnya didengarkan oleh Bima Sakti dan tim asistennya, tim pelatihnya, dan pemain-pemain lain. Kenapa? Karena kalau kita lihat cara bermainnya, masih belum banyak berubah dari apa yang kita lihat terakhir kali. Ketika itu, tahun lalu itu belum banyak berubah. Pemain masih sering membawa bola sendiri. Kemudian pemain masih berlama-lama membawa bola. Pemain masih bingung posisinya, masih bingung menempatkan posisinya. Pemain hanya mengandalkan semangat. Pemain hanya bernafsu, terlalu bernafsu untuk mencetak gol sendiri. Jadi kerjasamanya itu belum terjalin dengan baik. Kemudian pemahaman terhadap pola, terhadap permainan, terhadap lawan, pembacaan Bima Sakti terhadap taktik dan strategi lawan itu juga belum jalan, saudara-saudara. Masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Bima Sakti masih terlihat bahwa ya saya ingin main begini, terserah musuh saya mau main bagaimana. Itu masih sangat terlihat sekali. Terlihatnya gimana? Terlihatnya ketika pemain timnas itu, Indonesia itu ditekan. Itu bisa terlihat di situ. Ketika dia ditekan, pemain itu bingung mau ngapain. Pemain itu dia terlalu fokus kepada bola. Jadi bola itu dikejar oleh 2-3 pemain. Padahal kan seharusnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Pemain yang mengejar bola satu aja, yang lain fokus kepada pemain lawan, jaga pemain lawan, marking pemain. Tapi ini yang terjadi tidak, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara perhatikan, pemain Indonesia itu terlalu fokus pada bola. Jadi ada satu pemain Barcelona pegang bola, di situ semua berkumpul di situ. Akibatnya kawan pemain lawan yang lain, pemain Barcelona yang lain itu berada di sudut lain, entah di mana itu.
Di sudut lain itu dengan bebas tanpa pengawalan. Akibatnya mereka bisa menerima bola dengan santai, kemudian ya terserah dia mau mengumpan lagi ke temannya atau langsung melakukan eksekusi, itu dilakukan dengan sangat bagus. Yaitu karena tadi itu saya bilang pemain itu terlalu fokus menjaga bola, dan Bima Sakti juga tidak bisa mengarahkan pemain untuk menganggap itu sebuah pertandingan sebagai sebuah satu kesatuan. Jadi dia harus melihat kalau ini pemain bola di sini, seharusnya pemain yang di sana itu juga dikawal. Itu yang saya lihat tidak terjadi pada permainan tim nasional Indonesia U17 melawan Barcelona. Ini sama dengan apa yang terjadi waktu kualifikasi Piala Asia U17 tahun lalu. Itu terjadi waktu Piala AFF U16, walaupun juara tetapi banyak sekali catatannya di situ. Dan itu hampir setahun sudah berlalu, belum ada perbaikan yang signifikan yang bisa kita berharap. Apa yang bisa dilakukan PSSI, supporter, pengamat, media, pandit, semuanya? Ya, kita nggak usah pesimis dulu, saudara-saudara. Masih ada waktu, apalagi ini Garuda United U17 ini masih akan menjalani pertandingan melawan klub dari Jepang, Kashima Antlers kalau nggak salah, Kashima Antlers U17. Kemudian nanti sebagai tim nasional Indonesia U17 itu akan beruji coba melawan Korea Selatan U17. Salah satu peserta Piala Dunia U17 juga. Bulan Agustus. Kemudian masih ada sekitar 3 pertandingan uji coba lain di Jerman. Kan nanti setelah bertanding melawan Korea ini, saudara-saudara, timnas ini akan menjalani pemusatan latihan, training center, TC di Jerman. Di Jerman langsung di bawah pengarahan Frank Wormuth. Frank Wormuth ini adalah technical advisory, penasehat teknis timnas U17 yang hanya dikontrak sampai Piala Dunia U17, dan tampaknya Frank Wormuth ini akan menjadi direktur teknik PSSI berikutnya. Dan Erick Thohir memang sengaja memberikan tugas kepada Frank Wormuth ini untuk dia bertindak sebagai, dia tidak akan langsung menangani tim ini, tetapi dia akan memberikan masukan, dia akan memberikan penilaian, dia akan memberikan saran teknis, memberikan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dia ingin memberikan pengalaman dia ketika berada di Jerman. Berharap Frank Wormuth ini bisa membantu Bima Sakti dalam mempersiapkan timnas U17 sebelum Piala Dunia U17 diselenggarakan, saudara-saudara. Satu lagi yang menurut saya bisa dilakukan PSSI adalah benar-benar merealisasikan pemain-pemain keturunan yang grade A. Seperti si Jardim itu, Welber Jardim itu harus benar-benar dinego lah, klubnya Sao Paulo itu benar-benar dinego supaya dia diizinkan untuk bermain di timnas Indonesia U17 selama pemusatan latihan maupun saat nanti Piala Dunia U17. Kemudian jangan lupa Gabriel Wilofking yang pemain di akademinya Tottenham Hotspur itu juga harus diminta pulang bagaimanapun caranya. Konon katanya saya dengar-dengar bahwa Gabriel ini tidak punya paspor Indonesia. Dan konon katanya juga saya dengar-dengar Bima Sakti tidak mau melakukan naturalisasi. Tidak mau kalau dia nggak punya paspor, dia nggak mau gitu loh. Nggak punya paspor Indonesia, dia nggak mau. Padahal itu tidak seperti itu seharusnya, tidak seperti itu. Pemain itu harus dirayu, dinego. Karena ini pemain yang bagus. Dia di Tottenham Hotspur, saudara-saudara, bukan kaleng-kaleng. Jadi pemain ini pemain yang bagus dan dia harus dinego, dibujuk bagaimana caranya supaya dia mau datang ke Indonesia. Ya, nanti tidak perlu ikut seleksi lah, pemain seperti ini itu sudah tahu kualitasnya. Mungkin saja si Gabriel ini tidak mau datang karena dia akan diseleksi dulu, kan itu sama dengan mendowngrade kemampuan dia. Ya mungkin saran saya itu seperti yang dilakukan Sintayong waktu persiapan Piala Dunia U20. Waktu itu kan training camp di Eropa. Nah, waktu di Eropa itu pemain-pemain seperti Ivar Jenner, seperti Justin Hapner, seperti Ivar Jenner,
seperti siapa lagi satunya itu ya? Ya itulah. Rafael Struijk itu diajak bergabung untuk pemusatan. Lah, itu bisa jadi solusi. Nanti waktu di Jerman si Gabriel ini dipanggil, diajak ikut latihan di situ, kemudian dinilai. Dan saya rasa kualitasnya bagus lah. Dan kemudian nanti dikasih paspor Indonesia. Urusan administrasi paspor itu urusan yang gampang, sepele. Nanti kalau dia sudah setuju, nah tinggal kita menghubungi Kementerian HAM, Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Sekretariat Negara, Presiden, Kepres langsung itu bisa dilakukan. Tetapi yang penting adalah itu tadi dicoba dulu, dan itu momennya waktu di Eropa. Kemudian ada beberapa pemain lain yang seperti si Julian Urip yang di Belanda itu juga bisa digunakan. Nggak usah kita malu, kita gengsi, nggak perlu, itu bisa dilakukan. Karena pemain-pemain yang sebelumnya bersedia, pemain diaspora yang bersedia datang ke Indonesia itu ternyata kurang bagus. Seperti Mahesa Ekayanto, kemudian seperti si Madrid Agusta itu kurang bagus. Dan ya saya bisa maklum karena mereka orang Indonesia yang mencoba peruntungan nasib di Eropa. Beda dengan pemain-pemain ini seperti si Gabriel, si Jardim, itu memang dia pemain yang lahir dan besar di Eropa, yang menimba ilmu di salah satu di klub elit, di klub besar di Eropa. Ya ini sayang sekali saudara-saudara kalau tidak dimanfaatkan, termasuk si Julian Urip tadi saudara-saudara. Sebagai pendukung timnas Indonesia, sebagai orang Indonesia, ya kita tetap harus optimistis saudara-saudara. Kita tetap harus percaya, kita tetap harus mendukung. Apapun kita harus mendukung karena ini anak-anak remaja yang usianya masih sangat muda, masih hijau, masa depan mereka masih cerah, dan mereka masih bisa berkembang. Mereka masih bisa berada di level yang tinggi kalau tidak buru-buru ikut pendidikan ikut buru-buru menjadi PNS. Nah, itu sudah nanti. Tapi sekarang kita harus dukung karena masih ada waktu sebelum Piala Dunia U17 digelar. Dan harap diingat, Piala Dunia U17 itu diselenggarakan di Indonesia. Biasanya seperti yang selama ini berlaku, selama ini yang kita lihat bersama, kalau sebuah turnamen sepak bola, kompetisi sepak bola diselenggarakan di Indonesia dan Indonesia menjadi tuan rumah, itu selalu hasilnya lumayan. Kita bilang lumayan. Pemain itu selalu mengandalkan semangat. Ya setidaknya kalau kita tidak bisa unggul dari segi permainan, kita kalah dari materi pemain, kita tidak bisa berbuat banyak dari dalam hal teknis, ya kita mengandalkan faktor non teknis itu saudara-saudara. Kita mengandalkan semangat. Itu sudah dibuktikan waktu Piala AFF U16. Kita juara karena main di Indonesia. Yang waktu timnya Bima Sakti, Fahri Husaini, kita juga juara ketika bermain di Indonesia menjadi tuan rumah. Nah, itu sudah cukup lah, sudah cukup. Waktu Asian Games 2018 kita juga bermain bagus, bermain semangat, Spartan ketika pertandingan digelar di Indonesia. Nah, dan itu juga event-event lain, Piala AFF ketika digelar di Indonesia itu juga kita bermain bagus. SEA Games ketika Indonesia menjadi tuan rumah, kita juga bermain Spartan, bermain penuh semangat, bermain dengan mobilitas tinggi. Ya, itu aja faktor non teknis itu ajalah yang harus menjadi diandalkan aja lah. Kalau kita bicara teknis ya kita tentu saja berat saudara-saudara. Kita belum melihat lawan kita, tetapi kalau kita melihat tim-tim dari Eropa, dari Amerika Selatan, dari Afrika, dari Asia Timur atau Asia Barat yang ikut ambil bagian di Piala Dunia U17 itu ya saya rasa berat sekali. Apalagi ya tim ini dipersiapkan dalam waktu yang relatif singkat, hanya 4 bulan. Beda dengan timnas U20 yang gagal ke Piala Dunia U20 itu saudara-saudara. Kalau tim timnas U20-nya Sintayong itu saya sangat optimistis. Sangat percaya itu akan bisa berbuat banyak. Tetapi kalau timnas U17 ini ya hanya mengandalkan semangat aja lah. Itu ya mudah-mudahan bisa mendapatkan satu kemenangan. Tidak menjadi juru kunci itu sudah hasil yang sangat bagus, saudara.
menurut saya memang hanya modal semangat ini yang menjadi bekal bekal paling berharga timnas U17 ini nanti saudara-saudara waktu Piala Dunia U17. Apalagi kan stadion kota penyelenggara Piala Dunia U17 ini tampaknya sudah ditentukan oleh FIFA. Dari 8 stadion yang diajukan, FIFA memilih 4 tempat, yaitu di Jakarta, di Bandung, di Solo, dan di Surabaya. Dan kemungkinan Indonesia akan bermarkas di Jakarta International Stadium. Itu pun kalau renovasinya berjalan sesuai rencana, berjalan lancar, khususnya masalah rumput. Dan tidak lagi ada perdebatan, debat kusir soal perbaikan ini. Karena nanti Indonesia kemungkinan besar akan bermarkas di JIS. Kemudian dengan stadion yang besar, dengan penonton yang besar, otomatis itu akan full, kapasitas akan penuh, dan itu akan menjadi semacam booster, menjadi semacam pendorong semangat bagi para pemain untuk tampil gila. Ya, itu aja modalnya, itu aja saudara-saudara. Modalnya adalah bermain dengan semangat tinggi di depan ribuan, 80.000 penonton Jakarta International Stadium. Kalau kita berharap dari teknis ya susah, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini. Itu tadi pembicaraan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar tentang performa timnas Indonesia U17 yang akan berangkat ke Piala Dunia U17. Kita tadi sudah membahas bagaimana cara bermain hasil pertandingan timnas U17 dalam tajuk Garuda United U17 ketika menjalani pertandingan uji coba pemanasan friendly match melawan tim remaja Barcelona di Stadion I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bali. Dan kesimpulannya adalah masih belum banyak perubahan yang terjadi. Pemain masih bermain dengan cara dia sendiri. Bima Sakti masih belum bisa menemukan solusi bagaimana cara bermain sepak bola yang benar sebagai sebuah tim. Sebagai sebuah tim ya, bukan sebagai individu. Kalau secara individu mereka memang bagus, talentanya ada. Tetapi sebagai sebuah tim, secara tim itu masih jauh panggang dari api. Masih harus banyak belajar, masih harus banyak berbenah, dan masih membutuhkan pemain-pemain keturunan, pemain-pemain diaspora grade A, baik yang punya paspor Indonesia maupun yang tidak punya paspor Indonesia. Harus bagaimana caranya diproses naturalisasi supaya tim ini berkualitas. Dan masih ada waktu, saudara-saudara. Masih ada pemusatan latihan di Jerman dengan Frank Warmuth sebagai konsultan tekniknya. Dan semoga ini bermanfaat, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar. Kalau ada salah-salah ya saya mohon maaf, saudara-saudara. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Di skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat. Dengan tema-tema yang jauh tidak berguna. Oke, saudara-saudara, salam olahraga dan merdeka.